segera mulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa, mengundang kehadiran Roh Kudus, dan supaya sinyal kita bagus adanya, sehingga kita belajar bersama di bagian ketiga. Jangan mencuri ini. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Raja kami Yesus Kristus, yang memberikan hari ini kepada kami. Kami dapat berkumpul kembali setelah 3 minggu kami tidak bersama. Kami rindu belajar dari Tuhan-Mu, yaitu jangan mencuri bagian ketiga bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami memohon, jauhkan segala halangan-halangan yang tidak baik, cuaca yang tidak baik, sehingga kami dapat mendengarkan seminar ini sampai selesai yang dibawakan oleh hamba-Mu, Sislegi. Berkuasa atas hamba-Mu ini dan berkuasa atas kami. Terpujilah namamu, kami datang dan memohon dalam namamu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Pelajaran kita pada sore hari ini adalah perintah ke-8. Perintah ke-8 bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, masih ada satu sesi lagi khusus untuk perintah ke-8 ini. Tadinya saya berharap menyelesaikannya sore hari ini, tapi saya tidak mau terburu-buru. Kita harus mempunyai terang yang lengkap, supaya kita berdiri di atas dasar yang kokoh. Umat-umat Tuhan, sebentar lagi hukum Tuhan akan diinjak-injak. Untuk itu kita harus mengerti dengan jelas, kita harus mempunyai dasar yang kokoh tentang hukum Tuhan. Tidak mungkin kita bisa memelihara hukum keempat kalau kita menginjak-injak hukum pertama sampai hukum ke-10. Itu sebabnya satu persatu, sedikit demi sedikit, kita harus belajar. Kita harus mau menyediakan hati kita, waktu kita, untuk kita mengetahui terang yang lengkap. Sebagai kutipan kita, kenapa kita harus belajar tentang persepuluhan ini? Kenapa kita harus mengetahui perkara tentang persepuluhan ini? Bukankah kita ini anggota awam? Biarlah para pendeta saja yang mengurus ini. Benarkah demikian? Saudara-saudara, saya rindu untuk membagikan satu kutipan kepada kita, alasan kenapa kita harus mengetahui, kita harus memiliki terang tentang persepuluhan. Adalah dalam buku Evangelism 249 paragraf yang ketiga. Setiap jiwa yang bertobat harus memiliki terang sehubungan dengan tuntutan Tuhan akan persepuluhan dan persembahan. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya rindu untuk bertobat, kita harus tahu, kita harus punya terang ini. Terang ini bukan hanya untuk pendeta. Terang tentang perpuluhan bukanlah hal yang tabu dibicarakan oleh orang awam. Tetapi ini harus jelas dimengerti. Setiap jiwa yang mau bertobat harus memiliki terang sehubungan dengan persepuluhan dan persembahan. Sedikit saya akan review pelajaran kita minggu lalu. Sekali lagi saya kutip ini, berulang kali saya kutip ini, bahwa perintah Tuhan yang kita pelajari setiap hari Senin ini, dari perintah yang pertama sampai perintah nanti yang ke-10, apa gunanya kita mempelajari ini? Apakah ini untuk menghakimi orang lain? Bukan. Perintah Tuhan yang kita pelajari ini adalah ujian karakter. Kita mau tahu karakter kita sudah sampai level berapa. Karena apa? Karena untuk syarat masuk ke dalam kerajaan surga, syaratnya hanya satu, yaitu memiliki karakter Kristus. Jadi kita perlu belajar perintah-perintah Tuhan ini supaya kita tahu seberapa jauh lagi saya dari karakter Kristus. Ringkasan pelajaran minggu lalu, bahwa mencuri ini artinya membawa diam-diam. Seperti Yakub. Yakub pergi dari rumah Laban, enggak pamit. Dia diam-diam pergi. Ini mencuri. Hubungan percintaan yang rahasia, backstreet, ini adalah termasuk pelanggaran perintah ke-8. Menggunakan rencana atau pengaruh licik untuk mengalihkan bantuan dari orang yang membutuhkan, dialihkan, sehingga beban orang itu bertambah berat. Ya,
Ini adalah pencurian, pelanggaran perintah ke-8. Apabila penghasilan saya 1 bulan saya habiskan semua untuk membiayai kebutuhan saya, untuk bayar uang sekolah, untuk bayar cicilan, untuk bayar tagihan, dan lain sebagainya, dan tidak ada sisa untuk orang miskin dan orang asing, ini adalah pelanggaran perintah ke-8. Penculikan manusia, perdagangan budak, perdagangan pembantu, asisten rumah tangga, penyalur pembantu, ini termasuk dari pelanggaran perintah ke-8. Bisnis-bisnis seperti ini harus ditutup. Kemudian perang. Perang juga adalah pelanggaran perintah ke-8. Pencurian dan perampokan, pelanggaran perintah ke-8. Untung yang berlebihan dalam dagang adalah pelanggaran perintah ke-8. Over bargaining, menawar dengan ketat, ya. Kikir dalam menawar barang, ya. Bangga dengan harga yang murah yang bisa diperoleh. Ini adalah pencurian. Menguntungkan diri saya dengan memanfaatkan kelemahan, kebutuhan, ketidaktahuan dan kemalangan orang lain. Ya, udah tahu dia jual butuh, saya tekan harganya supaya saya beruntung. Ini adalah pencurian. Segala bentuk ketidakjujuran, segala bentuk ketidakadilan, tidak adil. Kepada diri saya tidak adil, kepada orang lain tidak adil, kepada Tuhan tidak adil, ini adalah pelanggaran perintah ke-8. Mencuri firman Tuhan. Apa ini mencuri firman Tuhan? Semua teguran, peringatan dibikin lembut supaya orang tidak sakit hati. Ya, ini adalah pelanggaran perintah ke-8. Ini dikatakan mencuri firman Tuhan. Lihat video yang sebelumnya kalau mau tahu apa kutipan yang mendukung. Ini kesimpulannya saja, ya. Kemudian apalagi mencuri firman Tuhan? Mencuri firman Tuhan adalah tidak menghidupkan firman yang dikhotbahkan. Jadi hati-hati buat para pengkhotbah. Kalau memang belum dilakukan ini, firman yang mau dikhotbahkan ini jangan berani-berani khotbahkan, walaupun topik itu lagi ngetren sekarang. Jangan khotbahkan tentang country living kalau memang belum country living, ya. Cara kita memperlakukan sesama adalah sama seperti cara kita memperlakukan Tuhan. Artinya, kalau saya over bargaining, ya, saya menawar dengan keras kepada orang lain, saya sudah mencuri dari manusia. Kalau saya mencuri dari manusia, itu sama saya sudah mencuri dari Tuhan, ya. Jadi mencuri dari manusia, mencuri tidak memperlakukan orang lain dengan adil, tidak memperlakukan diri sendiri dengan adil, itu sama dengan mencuri dari Tuhan. Kemudian persepuluhan harus segera dibayar. Jangan disimpan-simpan. Semakin lama disimpan, semakin besar godaan untuk menggunakannya. Karena apa? Karena hati manusia licik. Kemudian, menahan persepuluhan. Menahan persepuluhan sama dengan merampok Tuhan. Ya. Kemarin bagian yang kedua kita sudah belajar bahwa rumah perbendaharaan Tuhan tidak pernah disebutkan bahwa rumah perbendaharaan Tuhan itu adalah local church, gereja lokal. Tidak juga disebutkan bahwa rumah perbendaharaan itu adalah satu institusi, satu lembaga. Tetapi rumah perbendaharaan Tuhan, kita kemarin sudah belajar 3 minggu yang lalu, adalah satu tempat di mana uang itu disimpan sementara hingga tiba waktunya dikeluarkan untuk digunakan. Inilah definisi dari rumah perbendaharaan Tuhan. Dalam 1 Korintus, Rasul Paulus pada masanya menasihatkan kepada jemaat di Korintus. Dia menasihatkan demikian. Pada hari pertama setiap minggu. Jadi hari Minggu, orang-orang harus sisihkan dari penghasilannya. Dan simpan sendiri-sendiri. Ya. Rasul Paulus katakan simpan di sendiri-sendiri. Artinya rumah perbendaharaan itu adalah rumah dari setiap keluarga yang menyimpan. Sampai kapan disimpan? Sampai aku datang untuk mengumpulkannya. Jadi Rasul Paulus akan datang untuk mengumpulkan dari rumah ke rumah. Dan kemudian akan menyalurkannya untuk digunakan. Jadi pada masa itu rumah perbendaharaan ada di mana? Ada di rumah keluarga masing-masing. Dan persepuluhan harus digunakan untuk mendukung pelayanan Injil pada masa Israel kuno. Ya, dulu pada masa Israel kuno persepuluhan inilah untuk
memelihara jalannya pelayanan Injil. Dan pelayanan Injil ini bukan hanya pelayanan yang dilakukan organisasi, tetapi Christ Object Lessons pasal 23 katakan pelayanan Injil adalah pelayanan kepada Tuhan. Dan ini juga mencakup pelayanan pribadi. Artinya apa? Pelayanan pribadi. Jangan mentang-mentang dibilang seperti ini, oh berarti saya termasuk di dalam pelayanan pribadi. Pelayanan pribadi kita nanti akan masuk sore ini membahas jenis pelayanan pribadi apa yang dapat disokong oleh persepuluhan. Tapi intinya adalah minggu lalu kita sudah belajar bahwa pelayanan pribadi ini adalah usaha saya, personal saya bekerja sama dengan Tuhan, ya. Jadi usaha personal saya bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Ya. Menyelamatkan dunia secara langsung, bukan secara tidak langsung, ya. Dan dari semua penghasilan kita, rumus persepuluhan adalah bukan seperti yang kita pernah dengar. Oh, kalau hasil pertanian, pisahkan dulu uang pupuk, pisahkan dulu uang benih, lalu sisanya baru potong perpuluhan. Tidak seperti itu. Persepuluhan adalah pertama kali kalian panen, dapat uangnya, tidak potong pupuk, tidak potong gaji pegawai, langsung perpuluhan dulu pertama-tama dipotong. Ya, bulat-bulat perpuluhan dulu pertama-tama dipotong. Ya, kita sudah belajar minggu lalu. Jadi kalau ada yang baru datang hari ini, kenapa seperti itu, boleh dicek video sebelumnya, ya. Jadi harus pertama sekali yang dipotong itu adalah persepuluhan. Jangan diambil untuk keperluan yang lain-lain. Jangan diambil keperluan untuk membayar pupuk dulu, untuk membeli benih, untuk menggaji pegawai. Tidak, itu semua tidak. Jadi apa yang kita dapat dari hasil panen kita, langsung dipisahkan dulu untuk persepuluhan. Kemudian untuk persembahan. Baru setelah itu boleh dibagi untuk keperluan yang lain. Kemarin masih ada pertanyaan yang masih pending, ya. Pertanyaan yang 3 minggu lalu yang tidak terjawab adalah bagaimana persepuluhan itu saya berikan kalau saya tidak menjual hasil, belum bisa menjual hasil panen. Bagaimana saya memberikan persepuluhan? Kita akan belajar, saya janji akan menjawab ini, tetapi kalau sore ini tidak sampai, ya, artinya tidak cukup waktu, saya akan jawab ini minggu depan pada sesi yang terakhir. Oke, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang siapa yang berhak didukung, disokong oleh perpuluhan. Kita harus tahu dulu bagaimana persepuluhan itu digunakan. Persepuluhan harus digunakan untuk satu tujuan. Ini jelas, ya. Yaitu untuk menopang kehidupan para pendeta yang telah ditetapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Persepuluhan harus akan digunakan untuk mendukung mereka yang mengucapkan firman kehidupan kepada orang-orang dan memikul beban kawanan domba Tuhan. Jadi untuk pendeta, tetapi pendeta jangan bersenang hati dulu, karena pendeta harus memenuhi syarat dan ketentuan yang Tuhan sudah berikan. Apa itu syaratnya? Harus mengucapkan firman kehidupan kepada orang dan harus memikul beban. Ya, harus memikul beban kawanan domba Tuhan. Artinya apa? Beban dari jemaat harus dipikul oleh pendeta. Barulah pendeta itu berhak menerima persepuluhan. Saudara-saudara, jangan bangga kalau jadi pendeta, setiap ada taken list di gereja selalu dilewatkan karena pendeta jangan diminta. Jangan seperti itu. Pendeta harus memikul beban jemaat. Kalau mau bangun gereja, minta dulu sama pendetanya. Pendeta harus kasih yang lebih besar. Ingat dalam sistem persembahan bait suci, persembahan siapa yang paling besar? Imam, pemuka, pemimpin, atau orang awam? Imam lebih besar. Imam harus potong lembu.
Kalau pemimpin bangsa hanya dituntut kambing jantan. Kalau orang awam hanya dituntut domba jantan. Jadi persembahan pendeta, pengorbanan pendeta harus lebih besar untuk jemaat. Ya. Jadi kalau ada nanti taken list di gereja, jangan ragu-ragu minta sama pendeta. Nomor 1 harus pendeta isi daftar taken list. Pelayan Tuhan adalah gembalanya. Ya. Kenapa pendeta harus disokong? Karena beban pendeta itu berat. Kenapa? Karena semua beban jemaat harus dia yang tanggung. Itu sebabnya dia harus didukung dengan persepuluhan dan persembahan. Pelayan Tuhan adalah gembalanya yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggembalakan kawanan dombanya. Persepuluhan adalah ketentuan Tuhan untuk pemeliharaan pendeta. Ya, siapa ini pendeta? Gembala. Siapa ini gembala? Memimpin jemaat. Dan dia merancangnya untuk dipegang suci demi tujuan ini. Pemimpin jemaat harus menjadi pemimpin jemaat. Pendeta yang disokong oleh persepuluhan harus menjadi pemimpin jemaat. Jangan sampai meninggalkan domba-dombanya tanpa pemimpin. Pergi cuti 1 bulan. Tidak ada yang memimpin jemaat. Ini nggak bisa. Kalau pendeta itu disokong oleh persepuluhan, nggak ada cerita seperti ini. Apalagi penggunaan persepuluhan, pekerjaan yang paling sungguh-sungguh sekarang harus dilakukan dalam mewartakan pekabaran tentang kebenaran masa kini. Jadi pendeta yang disokong oleh persepuluhan harus mewartakan pekabaran masa kini. Present truth. Apa itu present truth? Early Writings 63.1 katakan, present truth, pekabaran masa kini adalah pelayanan bait suci dalam hubungan dengan 2300 petang dan pagi. Yang kedua adalah iman Yesus, faith of Christ. Yang terakhir adalah commandments of God, perintah-perintah Tuhan. Jadi ada 3 pekabaran masa kini. Yang pertama adalah bait suci dalam hubungannya dengan 2300 petang dan pagi. Apa yang harus dibicarakan dalam konteks nubuatan ini? Yang harus dibicarakan adalah bahwa sekarang adalah hari grafirat. Sekarang adalah waktunya untuk berhenti berbuat dosa. Inilah pekabaran present truth. Setiap pendeta yang disokong oleh persepuluhan harus mengkhotbahkan ini. Harus mengkhotbahkan, harus menegur kesalahan, dan harus mendukung jemaat untuk bisa meninggalkan dosa. Tidak bisa tedeng aling-aling, tidak bisa lembut-lembut dalam hal pekabaran masa grafirat. Dan kemudian yang kedua, iman Yesus. Apa itu iman Yesus? Pekabaran masa kini. Iman Yesus adalah karakter Kristus. Saya harus sempurna, sempurna seperti Yesus. Saya harus melihat kepada Yesus, saya harus sempurna seperti Yesus. Iman saya, penurutan saya, cara makan saya, cara saya melayani, cara saya mengampuni, kasih saya harus sama seperti Yesus. Inilah kebenaran masa kini. Kemudian apalagi? Perintah Tuhan yang kita bicarakan selama tahun 2022 ini. Kita mulai membicarakan perintah Tuhan sejak awal Januari 2022. Apa gunanya kita mempelajari perintah Tuhan? Adalah untuk mengukur, sudahkah saya mengambil bagian dalam karakter Kristus? Kalau saya katakan, oh saya punya faith of Christ, saya punya iman Yesus. Buktinya apa? Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah sudah menurut? Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung. Apakah sudah menurut? Kalau saya katakan, saya klaim diri saya sudah memiliki iman Yesus, artinya saya sudah sempurna dalam penurutan hukum. Sebelum pintu kasihan ditutup, saya sudah harus mencapai kesempurnaan dalam penurutan perintah-perintah Tuhan. Pendeta-pendeta yang disokong oleh persepuluhan harus mewartakan pekabaran ini. Testimonies volume yang ke-6. Nyonya White menegur orang-orang yang menahan persepuluhan. Menahan beda
Dengan menahan itu artinya tidak memberikan, ya. Beda apabila banyak sekarang yang mengklaim, oh dia tidak memberikan kepada gereja, kepada organisasi. Itu disebut menahan. Bukan. Kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar. Apa beda menahan dengan berikan? Ini berbeda, ya. Nyonya White dalam Testimonies volume yang ke-6 menegur orang-orang yang menahan, artinya tidak memberikan, menggunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Dikatakan, aku simpan persepuluhan yang kamu tahan itu untuk mendukung hamba-hambaku dalam pekerjaan mereka. Apa itu pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka adalah membuka kitab suci kepada mereka yang berada di dalam wilayah kegelapan. Apa pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan? Membuat orang mengerti tentang hukum. Saudara-saudara, apa yang harus diajarkan oleh pendeta yang hidup dari persepuluhan? Hukum Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita akan belajar sekarang siapa saja yang boleh disokong oleh persepuluhan. Siapa saja yang boleh disokong? Yang pertama tentu saja pendeta. Dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Persepuluhan harus diberikan kepada mereka yang bekerja dalam firman dan doktrin. Baik laki-laki ataupun perempuan. Saudara-saudara, di sini tidak dibicarakan bahwa pendeta boleh perempuan. Tidak, ya. Tetapi siapapun dia, pria atau wanita, boleh membawakan firman. Dan kalau mereka membawakan firman, bekerja di dalam firman itu, berusaha di dalam firman itu, dan berusaha sepenuh waktunya di dalam doktrin pengajaran, mereka pantas untuk disokong oleh persepuluhan. Saudara-saudara, apakah pendeta hanya yang diurapi saja yang boleh disokong oleh persepuluhan? Testimonies volume yang ke-6. Pengurapan Roh Kudus Tuhanlah yang mempersiapkan para pekerja untuk menjadi gembala kawanan domba Tuhan. Saudara-saudara, apakah pengurapan secara simbolik yang dilakukan oleh organisasi kita melayakkan seseorang untuk menjadi gembala? Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Yang paling mutlak adalah pengurapan Roh Kudus. Seseorang diutus menjadi gembala adalah karena Roh Kudus hinggap atasnya. Roh Kudus memampukan dia memiliki karakter yang kudus. Jadi orang yang sudah ditumpangkan tangan, orang yang sudah diurapi, tapi tidak punya karakter yang kudus, artinya dia tidak diurapi Roh Kudus. Artinya dia tidak diutus untuk menjadi gembala kawanan domba. Saudara-saudara, Tuhan akan membuat umat-umatnya sadar. Tuhan akan membuat umat-umatnya sadar. Sehingga umat akan tahu apakah pendeta itu pendeta upahan atau pendeta sejati. Ya. Apakah pendeta ini menyediakan makanan yang sesuai dengan tulisan yang diinspirasikan dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau perkataannya tidak sesuai dengan tulisan yang diinspirasikan, tidak sesuai dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan, maka pendeta itu bukanlah pendeta sejati. Siapa lagi yang boleh disokong oleh persepuluhan? Yaitu pengajar Alkitab. Pengajar Alkitab seperti apa? Hilang suara ya.
Oke. Terang sudah diberikan kepada kita bahwa para guru yang mengajar di sekolah, tapi bukan mengajar matematika, bukan mengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, melainkan mengajar firman Tuhan, menjelaskan kitab suci, mendidik siswa dalam perkara-perkara Tuhan. Ya, ini harus didukung, harus dibiayai, harus digaji dari persepuluhan. Conference harus melihat bahwa sekolah dilengkapi dengan guru-guru yang adalah pengajar Alkitab yang cermat dan yang memiliki pengalaman Kristen yang mendalam. Mereka juga punya talenta seperti itu, harus dibayar dari perpuluhan. Ya, karena ibu saya guru di mission, saya tahu bahwa guru tidak dibayar dari persepuluhan. Guru, tetapi semasa orang tua saya melayani, mereka mendapatkan target baptisan. Ya, saya nggak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak. Tetapi dulu ibu saya cerita di rumah bahwa sebagai guru ada target baptisan, KPA. Ditanya itu, ya, sudah berapa KPA, sudah berapa yang dibaptis, berapa kali KKR dalam 1 tahun. Ini menjadi satu target untuk para guru. Walaupun mereka tidak digaji dari persepuluhan. Ya. Saya bisa bilang bahwa ini tidak benar. Berdasarkan dengan terang tulisan yang diinspirasikan ini, kalau ada dikatakan target untuk keselamatan jiwa, maka mereka harus dibayar dari persepuluhan. Ya. Harus dibayar dari persepuluhan. Kemudian, siapa lagi yang boleh disokong oleh persepuluhan? Wanita atau pria? Wanita atau pria? Evangelism, halaman 477. Nyonya White mengatakan, bersaksi dalam tulisan ini. Dia katakan, saya mau membuat dana. Ya, dia mau mengalokasikan dana untuk membayar upah para wanita yang berbakti, yang bekerja sangat berguna dalam memberikan pembacaan Alkitab. Saya juga dituntun untuk mengatakan bahwa kita harus mendidik lebih banyak pekerja untuk memberikan bacaan Alkitab. Ada istri pendeta. Istri pendeta ini dia memberikan pembacaan Alkitab, dia berdoa bersama keluarga-keluarga, dia membantu dengan usaha pribadinya sama suksesnya seperti suami mereka kerja. Ini istri pendeta ya, istri pendeta. Tapi dia tidak bekerja hanya ikut pelayanan suaminya, enggak. Dia punya pelayanannya sendiri, dia melawat sendiri, dia punya kumpulan pendalaman Alkitab sendiri, dia mengunjungi rumah-rumah, mendoakan keluarga-keluarga sendiri, punya upaya sendiri ya. Dan mereka ini memberikan seluruh waktu mereka, tetapi tidak dibayar. Tidak dibayar. Kenapa? Alasannya waktu itu Nyonya White diberitahukan oleh organisasi, alasannya adalah karena suami mereka pendeta kan sudah dapat gaji. Lalu Nyonya White katakan, saya memberitahu mereka untuk maju. Dan semua keputusan seperti itu harus dibalik. Artinya apa? Tidak bisa suami istrinya bekerja, dituntut bekerja, dan istrinya juga punya pelayanan sendiri yang sama hebatnya seperti pelayanan suaminya, tetapi hanya satu yang mendapat gaji. Nyonya White katakan, ini harus dirubah. Firman berkata, pekerja layak mendapat upah. KPA
kapanpun keputusan seperti ini dibuat, saya akan protes dalam nama Tuhan. Saya akan membuatnya menjadi tugas saya untuk mengumpulkan dana dari persepuluhan saya untuk membayar wanita-wanita yang menyelesaikan pekerjaan yang sama pentingnya dengan yang dilakukan para pendeta itu. Dan persepuluhan ini akan saya simpan untuk bidang-bidang yang sama seperti halnya pelayanan para pendeta. Spalding Magan Collection, halaman 117. Jadi Nyonya White pada masa hidupnya, dia mengalokasikan persepuluhannya untuk menyokong pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh wanita-wanita berdedikasi. Siapa lagi yang boleh disokong oleh persepuluhan? Yaitu dokter. Para dokter yang mengajar firman Tuhan. Mereka medical ministry. Tidak ada garis yang ditarik untuk membedakan antara misionaris medis sejati dengan pendeta Injil. Jadi jangan dibeda-bedakan. Oh, ini pendeta harus pakai perpuluhan. Oh, kalian cuma misionaris, tidak boleh dari perpuluhan. Jangan. Dikatakan di sini bahwa medical missionaries harus mengambil bagian dalam persepuluhan. Sayangnya, sekarang ini tidak ada budget untuk medical missionaries dari organisasi kita. Pendeta Injil harus sama seperti medical missionaries. Tidak boleh berdiri terpisah. Harus satu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Beberapa orang yang tidak melihat manfaat dari mendidik kaum muda menjadi dokter, baik dokter pikiran maupun dokter jasmani, mengatakan bahwa persepuluhan tidak boleh digunakan untuk mendukung misionaris medis yang mencurahkan waktu mereka untuk merawat orang sakit. Nyonya White menanggapi pernyataan seperti ini, bahwa itu adalah pikiran yang sempit dan pendapat itu tidak benar. Jadi medical missionaries boleh disokong dari persepuluhan. Medical missionaries yang seperti apa? Medical missionaries yang sejati, ya. Kita sudah belajar. False medical missionaries dengan true medical missionaries. Dalam buku Last Day Events, ya, peristiwa akhir zaman, pasal yang ke-11. Di sana dikasih tahu bahwa api turun dari langit. Api turun dari langit, Wahyu 13 ayat 13, adalah misionaris medis palsu. Apa itu misionaris medis palsu? Mereka menyembuhkan orang, tapi tidak menyokong atau mengusung reformasi kesehatan. Mereka tidak mengusung pertobatan, mereka tidak mengedepankan pertobatan, melainkan menggunakan terapi, baik herbal maupun obat-obatan kimia. Ini adalah bagian dari misionaris palsu, misionaris medis palsu. Pengobatan yang sederhana, ya benar. Herbal, benar. Reformasi kesehatan, ya benar. Dan semuanya itu harus mengusung topik pertobatan. Jadi saudara-saudara misionaris medis, kita yang siapa saja yang bergerak dalam pekerjaan misionaris medis, jangan kalau ada orang sakit langsung keluar jahe, kunyit, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kalau kita seperti itu adalah bidang pekerjaan misionaris medis yang palsu. Ketika ada yang sakit, yang harus saya usahakan dengan sekuat tenaga adalah pertobatan mereka. Ya, kita sudah belajar tentang ini, ya. Kalau masih ada yang tidak mengerti, boleh dicek video sebelumnya di judulnya kalau nggak salah 18+1, ya. Jadi misionaris medis yang mengusung pertobatan dan reformasi kesehatan, mereka layak menerima bagian dari persepuluhan. Siapa lagi yang boleh disokong? Yaitu pendeta atau pelayan yang bekerja dalam percetakan buku-buku. Lembaga-lembaga adalah alat Tuhan untuk meneruskan pekerjaannya di bumi.
Karena pekerjaan ini harus dipertahankan. Gereja-gereja harus didirikan, sekolah-sekolah harus didirikan, rumah-rumah penerbitan dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan pekerjaan besar dalam percetakan kebenaran untuk dikirim ke seluruh penjuru dunia. Lembaga-lembaga ini ditahbiskan oleh Tuhan dan harus, di sini dikatakan, lembaga percetakan buku-buku untuk publikasi kebenaran harus ditopang dari persepuluhan dan persembahan yang murah hati. Artinya tidak boleh diukur-ukur, harus sebesar-besarnya. Ya, persembahan sebesar-besarnya. Seiring berkembangnya pekerjaan, diperlukan dana untuk meneruskan pekerjaan ini di semua cabang-cabangnya. Kenapa percetakan harus disokong oleh persepuluhan? Karena percetakan adalah sarana yang ampuh untuk menggerakkan pikiran dan hati orang. Ya. Ada banyak tempat di mana suara pendeta nggak bisa masuk ke sana, tetapi buku-buku, traktat, cetakan-cetakan bisa menjangkau tempat-tempat tersebut. Buku-buku, majalah, traktat yang berisi kebenaran Alkitab bisa menembus batas-batas maupun prejudisme-prejudisme yang ada di belahan dunia ini. Saudara, dengan jabatan pendeta, tidak mungkin masuk ke negara yang namanya negara Iran. Nggak bisa. Dengan title misionaris, tidak bisa masuk ke negara sana. Ya. Tetapi buku kita kirim, kita punya kenalan di sana, kita bina komunikasi dengan orang di sana, lalu kita tawarkan, mau nggak baca buku ini? Kita kirim buku lewat udara atau laut atau darat sampai di negara di mana pendeta misionaris nggak bisa tembus. Inilah kehebatannya dari buku-buku kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan terang kepada James White untuk mendirikan percetakan. Buku-buku dan majalah adalah silent preacher, pengkhotbah bisu. Mereka tidak bersuara, tapi mereka menyuarakan, membawakan kebenaran dengan terang dan jelas. Ketika beberapa orang pergi berkhotbah, Tuhan memanggil orang yang lain untuk menjawab panggilannya kepada mereka, untuk persepuluhan dan persembahan yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan dan menyebarkan kebenaran yang tercetak ke seluruh negeri. Jadi ada pendeta untuk berkhotbah, didukung persepuluhan, ya dan benar. Ada juga orang yang dipanggil Tuhan untuk menyebarkan kebenaran yang melalui percetakan buku-buku. Ini juga harus didukung oleh persepuluhan dan persembahan. Pengkhotbah bisu, silent preacher, buku-buku. Ini adalah materi-materi berharga. Harus maju dengan sayap doa. Harus bercampur dengan iman. Supaya apa? Supaya bisa melakukan tugasnya. Cetakan-cetakan kita sekarang, inilah penabur-penabur. Inilah penabur-penabur. Dan ini berperan penting dalam membawa jiwa sebanyak-banyaknya kepada Kristus. Inilah penabur. Buku-buku, traktat, majalah-majalah, ini adalah penabur. Buku-buku bisa menjangkau orang yang tidak bisa dijangkau dengan cara lain. Ya. Doa kita harus seperti apa? Testimonies volume yang pertama, halaman 592. Doa kita haruslah, ya Tuhan, buatlah kebenaran ini yang sangat penting ini menjadi jelas bagi pemahaman pikiran yang paling rendah sekalipun. Semoga para malaikat menemani para pengkhotbah bisu ini dan memberkati pengaruh mereka agar jiwa-jiwa dapat diselamatkan dengan cara yang sederhana ini. Saudara-saudara, percetakan buku-buku adalah cara yang sederhana untuk mengirimkan kebenaran. Kalau mengirimkan misionaris, ini nggak sederhana, karena butuh izin.
Ya. Butuh izin dari sebuah negara, dari lingkungan, dari areal yang dituju. Tetapi buku sangat sederhana. Nasihat berikutnya. Percetakan dan peredaran buku-buku dan majalah yang mengandung present truth harus menjadi pekerjaan kita. Saudara-saudara, buku apa yang harus kita cetak? Apakah buku herbal dan lain sebagainya dari penulis-penulis dunia? Bukan. Buku yang harus kita cetak, yang harus kita edarkan adalah buku yang mengandung kebenaran masa kini, present truth. Buku yang menyatakan dosa, buku yang mengingatkan kita bahwa hari grafirat sudah hampir selesai. Buku yang akan menyatakan perintah-perintah Tuhan. Inilah buku yang harus kita cetak, yang harus kita sebarkan. Kalau di dalamnya tidak ada present truth, maka buku ini tidak layak untuk dicetak dan tidak layak untuk didistribusikan. Saudara-saudara, dalam satu kutipan, Testimonies volume yang ke-7, Nyonya White membahas tentang pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Dikatakan bahwa mereka adalah di antara agen-agen yang diwakili dilambangkan oleh malaikat yang terbang. Jadi manusia yang membawa firman Tuhan, yang membawa Injil ke seluruh dunia, adalah dilambangkan dengan malaikat yang terbang. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain. Ini bukanlah malaikat penghuni surga, tetapi ini adalah lambang dari manusia yang bekerja membawakan firman Tuhan. Dan orang-orang ini akan mengumumkan tentang masa penghakiman yang sudah sebentar lagi. Dan mereka ini juga akan mengeluarkan kecaman. Apa itu kecaman? Kecaman, mengecam. Mengecam tentang Babel yang sudah jatuh. Apa ini Babel? Dalam kemenangan akhir, Babel adalah organisasi agama. Organisasi agama yang tidak lagi mengusung perintah-perintah Tuhan. Yang sudah bercampur antara doktrin murni bercampur dengan doktrin dunia. Inilah Babel. Babel adalah organisasi agama. Kemudian, paragraf yang berikutnya, paragraf yang kedua, masih dari buku yang sama, Testimonies for the Church, volume yang ke-7, halaman 140. Orang-orang ini juga akan melambangkan malaikat yang ketiga. Jadi siapa yang mengabarkan malaikat ketiga? Yang mengabarkan malaikat ketiga juga adalah manusia. Mereka akan berkata dengan suara yang nyaring. Jika ada orang yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan menerima tandanya di dahinya atau di tangannya, orang itu akan minum dari anggur murka Tuhan. Sekarang apakah sudah selesai? Apakah hanya malaikat pertama, kedua, ketiga yang akan dikabarkan oleh manusia? Wahyu pasal 18. Saudara-saudara, Wahyu pasal 18 ayat 1. Ada satu malaikat lagi. Ada satu malaikat lagi yang dilambangkan oleh Wahyu sebagai malaikat yang membawa terang, yang turun dari surga dengan kuasa yang besar, dan yang menerangi bumi dengan kemuliaannya. Siapakah malaikat yang menerangi bumi ini? Dia adalah percetakan. Buku-buku yang dicetak. Saudara-saudara, malaikat pertama adalah manusia, malaikat kedua adalah manusia, malaikat ketiga adalah manusia, malaikat yang keempat ini, Wahyu 18 ayat 1, adalah buku-buku. Paragraf yang keempat menjelaskan tentang hal ini. Tanggung jawab yang hikmat ada pada rumah penerbitan kita. Mereka yang menjalankan lembaga-lembaga ini, mereka yang mengedit majalah-majalah, mereka yang menyiapkan buku-buku, berdiri seperti yang mereka lakukan dalam terang pekerjaan Tuhan. Mereka dipanggil untuk memberikan peringatan kepada dunia.
Mereka dianggap oleh Tuhan bertanggung jawab atas jiwa-jiwa sesama mereka. Kepada mereka dan juga kepada para pelayan firman, pekabaran yang diberikan oleh Tuhan kepada nabinya di zaman dahulu diberikan lagi. Apa itu? Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau seorang penjaga bagi kaum Israel. Oleh karena itu engkau akan mendengar firman itu di tempatku, mulutmu, dan peringatkan mereka daripadaku. Ketika aku berkata kepada orang jahat, hai orang jahat, kamu pasti mati. Jika kamu tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat dari jalannya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darahnya akan aku tuntut dari tanganmu. Saudara-saudara, buku-buku yang dicetak adalah malaikat yang akan turun dari surga dengan kekuatan yang besar, yang akan menerangi bumi dengan terangnya. Saudara-saudara, sampai kapan buku-buku ini akan menjadi juru kabar? Selama masa percobaan berlanjut, artinya selama pintu kasihan masih terbuka, akan ada kesempatan bagi para penjual buku untuk bekerja. Saudara-saudara, ketika semua agama bersatu, ketika agama-agama di dunia ini bersatu dengan kepausan untuk menindas umat Tuhan, disitulah penginjilan literatur akan terbuka paling lebar. Apakah sudah tiba akhir dari penginjilan buku-buku? Banyak orang yang bilang, tidak usah lagi cetak buku-buku, Lady. Tidak usah lagi cetak buku-buku. Saudara-saudara, penginjilan buku-buku ini belum selesai. Bahkan belum dimulai. Kapan penginjilan buku-buku paling besar? Adalah ketika penganiayaan terjadi. Itu sebabnya sekarang ini ketika orang-orang yang country living menimbun beras, ketika mereka menimbun solar, bensin, karena kekhawatiran akan masa kesusahan. Kami di Gunung Salak tidak melakukan itu. Apa yang kami timbun? Kami menyetok buku-buku. Kenapa? Karena sebentar lagi akan tiba penginjilan buku-buku. Waktu penginjilan literatur belum lagi dibuka. Belum lagi dibuka. Banyak orang yang juga suggest ya, saran kepada saya, kenapa harus dicetak hard copy? Kenapa tidak PDF? Karena saya memiliki terang ini. Ketika denominasi agama bersatu dengan kepausan, ketika penganiayaan dimulai, apakah ada kesempatan kita untuk mengakses PDF? Tidak. Tidak ada. Buku-buku yang akan diakses pada masa penganiayaan adalah buku-buku dalam bentuk tulisan hard copy. Itu sebabnya pergumulan kami bertahan untuk tetap bergerak di bidang percetakan buku-buku, penginjilan literatur dalam bentuk hard copy. Walaupun sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mengakomodir buku dalam bentuk soft copy. Tapi kami bertahan di jalur yang kuno, yang kata orang kuno. Kata orang sekarang sudah tidak sempat lagi baca buku. Kami tidak peduli. Karena kami tahu bahwa ketika penganiayaan itu terjadi, penginjilan literatur akan menemukan jalan yang luas. Di tempat di mana ada kebebasan beragama, disitulah penginjilan buku-buku akan dibuka. Apalagi yang boleh disokong oleh persepuluhan. Yang boleh disokong oleh persepuluhan adalah pembangunan gereja
di daerah yang sangat miskin. Tapi ini bukan wajib. Kutipannya adalah seperti ini. Ini adalah untuk kasus-kasus luar biasa, ya. Kasus-kasus luar biasa. Di mana kemiskinan begitu dalam sehingga untuk memperoleh tempat ibadah yang paling sederhana pun perlu menggunakan dana persepuluhan. Ya. Tetapi sekarang ini tempat ibadah hampir-hampir tidak merupakan hal yang sulit untuk dibangun, ya. Jadi ini adalah kasus-kasus luar biasa, bukan kasus yang wajib. Oke, itu yang terakhir yang boleh disokong dengan dana persepuluhan. Sekarang pertanyaan berikutnya, topik berikutnya. Tidak boleh digunakan untuk apa? Kalau tadi yang boleh, sekarang apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh disokong oleh perpuluhan? Yang pertama, pengeluaran gereja rutin. Kutipannya, umatnya hari ini harus mengingat bahwa rumah ibadah adalah harta benda milik Tuhan, benar. Ya, rumah ibadah milik Tuhan, iya benar. Dan harus dijaga dengan baik, iya benar. Tetapi dana untuk pekerjaan ini adalah tidak berasal dari persepuluhan. Saudara-saudara yang terlibat di dalam majelis, teliti. Saya tahu bahwa banyak gereja-gereja menahan jumlah persepuluhannya untuk biaya operasional gereja. Ini tidak boleh digunakan. Ya, ini tidak boleh digunakan. Pengeluaran darurat gereja juga tidak boleh menggunakan persepuluhan. Rutin ataupun darurat nggak boleh dari persepuluhan. Councils on Stewardship 103. Salah bila menggunakan persepuluhan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tak terduga dari gereja. Dalam hal ini telah terjadi penyimpangan dari metode yang benar. Salah, ya. Apalagi yang tidak boleh menggunakan persepuluhan. Keperluan sekolah. Ya, sudah jelas ini adalah sekolah gereja, ya, church school. Keperluan sekolah dan upah para penjual buku. Jadi penjual buku tidak boleh dibayar dari persepuluhan. Tapi mereka yang mengedit, mencetak, menerjemahkan buku-buku yang bekerja dalam percetakan, ini boleh disokong dengan persepuluhan. Tetapi yang menjual tidak boleh. Kutipannya ada di Testimonies volume yang ke-9. Pesan yang sangat jelas dan pasti sudah diberikan kepada saya untuk umat kita. Saya diminta untuk memberitahu mereka bahwa mereka membuat kesalahan dalam menerapkan persepuluhan ke berbagai tujuan yang meskipun baik dalam pengamatannya sendiri, namun bukanlah tujuan yang Tuhan telah katakan tentang penempatan persepuluhan. Jadi Nyonya White menegur, karena pada waktu itu ada umat-umat yang menerapkan atau yang menggunakan persepuluhan kepada tujuan-tujuan yang mereka anggap baik. Jadi ini bukan masalah baik atau tidak baik, ya. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Ini masalah Tuhan suruh atau tidak suruh. Ini masalahnya. Ini jangan sampai kita seperti Kain, ya. Persembahan Kain dengan persembahan Habel. Ini bukan masalah buahnya Kain itu busuk atau jelek atau KW1 atau KW2. Ini bukan masalah buah itu mahal atau murah. Tetapi yang Tuhan suruh adalah domba. Kalau kita tidak kasih domba, artinya kita tidak menurut kepada perintah Tuhan. Ya. Jadi ini bukan masalah, oh ini baik kok. Oh ini untuk menolong kok. Bukan masalah pertolongan. Ini adalah ketetapan. Tuhan suruh, Tuhan tetapkan atau tidak. Ingat, mereka yang menggunakan persepuluhan seperti ini, seperti persembahan Kain, ya, sesuatu yang dianggap, ini saya anggap baik. Saya kan petani, ya saya kasihlah buah. Menurut pengamatan saya sendiri. Siapa yang melakukan hal seperti itu, Tuhan akan menghakimi mereka. Salah satu alasan lagi bahwa persepuluhan
dapat diterapkan untuk keperluan sekolah. Yang lain lagi beralasan, oh penjual buku, kolportir harus didukung dari persepuluhan. Kesalahan besar. Ya, ini kesalahan besar. Kesalahan besar dibuat ketika persepuluhan diambil dari objek yang akan digunakan. Yaitu apa? Dukungan para pendeta. Seharusnya hari ini di lapangan ada 100 pekerja yang memenuhi syarat. Di mana sekarang ini hanya ada 1. Apalagi yang tidak boleh digunakan. Persepuluhan tidak boleh digunakan untuk dana miskin. Ya, untuk dana miskin. Jangan kita bawa orang miskin ya ke gereja. Lalu kita bebankan gereja, organisasi untuk mengurus orang miskin ini yang kita kenal ini. Jangan. Caranya bagaimana kalau untuk orang miskin? Sangkal dirimu. Jangan kau bawa orang miskin, kau perkenalkan di gereja supaya menjadi tanggungan gereja. Tapi kalau saya bertemu orang miskin, saya kencangkan ikat pinggang saya. Kalau tadi saya makan 3 kali, saya kurangi 2 kali. Yang 1 kali saya kasih untuk orang miskin. Makan 2 kali, 1 kali saya kasih untuk orang miskin. Atau kita menyangkal diri dari hal barang-barang di rumah. Atau dari hal pakaian kita. Ya. Jangan bawa orang miskin untuk ditanggung organisasi, untuk ditanggung gereja. Saya yang harus menanggung orang miskin. Saya yang harus menanggung saudara saya. Ya. Jangan kurangi persembahanmu. Oh, karena saya menanggung orang miskin, oh saya kurangilah persepuluhan saya ke gereja. Orang gereja nggak ada tanggungan kok, saya yang banyak tanggungan. Tidak. Jangan kurangi persepuluhanmu, dan persembahan syukurmu pun tidak boleh kau kurangi untuk Tuhan. Tetapi biarlah dana miskin ini tambah lagi, budget tambahan. Ya. Persepuluhan dikhususkan untuk penggunaan istimewa. Tidak boleh dianggap sebagai dana orang miskin. Councils on Stewardship. Tidak boleh untuk apa lagi? Persepuluhan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi seseorang. Ya. Misalnya, saya lagi pergi ke tempat yang susah. Misalnya saya ada di satu pulau, ya, pulau yang susah, tidak ada makanan, tidak ada, susah lah pokoknya ya. Kemudian saya pakailah persepuluhan, kebetulan saya bawa persepuluhan. Lalu saya pakai itu, dan saya pakai itu selama saya berada di tempat itu. Dengan catatan, oh nanti kalau saya kembali ke rumah, nanti saya ganti. Tidak boleh. Tidak boleh. Paulus ketika dia membawa persepuluhan untuk dibawa ke Yerusalem, dia terdampar di pulau manapun, dia tidak menggunakan uang persepuluhan itu. Itu sebabnya dia apa? Dia menjahit tenda untuk dia gunakan. Jadi tidak ya, tidak digunakan untuk dana darurat kepentingan pribadi seseorang. Kemudian perpuluhan tidak boleh digunakan untuk dana bantuan pendidikan. Misalnya, ini kutipannya. Oh, ada orang mau sekolah, saya kasih beasiswa. Saya kasih dana untuk mendahulukan uang sekolahnya. Dipinjamkan, nanti kalau dia sudah kerja, dia kembalikan dana pinjaman itu. Ini banyak organisasi mengadakan ini ya, beasiswa. Saya tahu ini diadakan. Siapa yang berprestasi, anak-anak yang tidak mampu disekolahkan di UNAI atau di UNCLAP, ya, kemudian dibayar dana itu, dana pendidikan itu dibayar oleh organisasi. Dengan cara nanti ketika sudah tamat, dia akan bekerja untuk organisasi sesuai dengan jurusan yang diambil. Ketika dia bekerja di organisasi, maka gajinya dipotong untuk melunasi biaya-biaya pendidikan itu. Itu nggak apa-apa, bagus itu. Tetapi jangan sampai organisasi menggunakan dana persepuluhan yang dikirim jemaat ke conference. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dana persepuluhan dari jemaat digunakan untuk biaya cash advance pendidikan. Beasiswa pendidikan. Kemudian apa lagi?
Hal-hal sekuler. Hal-hal sekuler. Jangan menggunakan uang Tuhan untuk tujuan sekuler. Contoh, untuk perayaan tahun baru pakai uang perpuluhan di gereja. Untuk peresmian gedung gereja baru gunakan persepuluhan, persembahan. Jangan gunakan itu uang Tuhan. Seperti yang saya pernah sharing sebelumnya, acara tahun baru membiayai ikan bakar, dipakai uang persembahan penyangkalan diri. Nah ini adalah pelanggaran perintah ke-8, pencurian. Bisnis sekuler. Ya, bisnis sekuler. Apa yang sudah dipisahkan tidak boleh digunakan untuk melayani diri sendiri atau untuk melayani orang lain dalam bisnis sekuler. Ya, tidak boleh diambil dari perbendaharaan Tuhan modal untuk membangun sebuah bisnis sekuler. Ya. Oke. Pelajaran kita sampai di sini untuk minggu ini. Kita akan bicara minggu depan tentang kriteria pelayan Injil. Tadi kita tahu ya bahwa yang berhak mendapat dukungan dari persepuluhan adalah mereka yang bekerja di bidang penginjilan. Sekarang ada kriterianya, tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Kriteria pelayan Injil termasuk pendeta yang boleh disokong oleh persepuluhan. Ya. Kita punya terang tentang ini. Kita akan belajar minggu depan 8 Agustus 2022. Sekarang kalau ada pertanyaan atau saya kembalikan kepada MC. Silakan bagi brother and sister yang punya pertanyaan, dipersilakan pada kesempatan ini. Ada di chat room, Pak. Coba. Oh, di chat room ya? Ya. Oke. Oh ya, KTRI ini. Bagaimana kalau kita bagi-bagikan buku ke orang, kalau kita sendiri nggak tahu isinya? Buat saya lebih baik bagikan buku ke orang lain yang saya sendiri sudah baca. Saya tidak berani bagi-bagikan sebelum saya baca sendiri. Ya, benar. Ya. Jadi memang kita membagikan buku, kita bekerja, canvassing, menjual buku adalah kalau kita sudah mengetahui isi dari kebenaran itu. Ya, benar. Jadi untuk membiayai buku-buku, ini bisa ya. Untuk membiayai buku-buku bisa digunakan dari persepuluhan. Contoh ya. Misalnya saudara tahu punya kenalan dan sudah membina komunikasi via chat, WhatsApp, atau Zoom, atau telepon, dan sering sharing tentang kebenaran. Sehingga hingga satu saat, ya sekarang ini kan zaman restriction ya, kita tidak boleh ke sana kemari, kalau tidak harus ada ini, harus ada itu, baru boleh traveling. Nah, kemudian kita bisa mendekati mereka yang kira-kira kita tahu kebutuhannya, lalu kita tawarkan, suka nggak baca buku? Bisa saya kirim buku? Oh iya, ini buku tentang misalnya tentang apa yang dia butuhkan ya. Maka saudara bisa menggunakan persepuluhan untuk membeli buku itu dan membayar ongkos kirimnya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan terang, mereka yang berada di dalam kegelapan. Ya, bisa. Kristi, Kak, gimana kalau kita tahan perpuluhan karena
perpuluhan kita hanya sedikit, contoh hanya 5 sampai 10.000. Nggak boleh. Nggak boleh. Mau 25 perak pun kalau ditahan berdosa. Ya. Ada yang resen tadi, silakan. Boleh nanya? Ini ada Pak Amir Manurung, resen, silakan. Ya, terima kasih Kak Ledi, selamat sore. Selamat sore. Saya masih belum jelas tadi tentang apa itu tempat perbendaharaan persepuluhan ini. Itu kan tidak harus di gereja, tapi justru dianjurkan kita boleh tahan di rumah, misalnya rumah masing-masing. Bukankah ini menjadi godaan lebih besar lagi kalau kita akan pakai? Karena pengalaman kita, saya kurang tahu di kota-kota lain, tapi di Jakarta, di DKI, itu dianjurkan pengembalian persepuluhan, bukan pembayaran. Pengembalian persepuluhan adalah pada hari Sabat kedua. Itu sudah lumrah di DKI. Buat saya sih tidak masalah, saya punya apa, saya langsung transfer, saya punya langsung transfer. Walaupun nanti diskusinya perpanjang aja, apakah boleh ditransfer, ataukah itu harus kita bawa ke gereja, nanti dulu. Tapi saya tidak pernah menunggu sampai minggu kedua. Saya dapat, saya transfer, saya dapat, saya transfer, begitu. Karena, tapi ke gereja, saya tidak pernah tahan di rumah saya, karena sangat menggoda. Apalagi tadi seperti salah satu contoh yang Kak Ledi bilang, pernah jalan keluar kota, justru persepuluhan dibawa. Ya untuk apa bawa persepuluhan keluar kota ya? Saya pikir itu jangan sok kuat lah gitulah, jangan sok kuat. Ya. Ya, jadi mungkin boleh dijelaskan dulu istilahnya tempat perbendaharaan ini kira-kira gimana gitu loh. Itu aja mungkin kurang jelas. Terima kasih. Ya. Jadi ini pelajarannya 3 minggu lalu ketika kita membahas di mana sebenarnya rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, rumah perbendaharaan Tuhan kita belajar dari raja-raja, kemudian kita belajar dari nasihat dari nabi-nabi di Perjanjian Lama, dan juga contoh dari Paulus ketika dia melayani di Korintus. Ya, diperoleh kesimpulan bahwa rumah perbendaharaan Tuhan itu tidak pernah Tuhan tetapkan satu. Oh ini ya, hanya di sini. Ya, tidak pernah seperti itu. Dan 3 minggu lalu juga kita sudah belajar bahwa pekerjaan Tuhan, penginjilan yang disokong oleh perpuluhan ini bukan hanya milik organisasi atau pelayanan atau penginjilan yang berada di bawah organisasi. Ya, jelas kutipan-kutipannya dan kesaksian dari Nyonya White sendiri juga bahwa pada zamannya ketika beliau masih hidup, karena orang memusatkan, jadi karena perpuluhan itu decentralized di satu organisasi, sehingga pelayanan-pelayanan di tempat lain terbengkalai dan tidak terpelihara. Nah, itu sebabnya Nyonya White juga membuat kesaksian, ini 3 minggu lalu kita sudah belajar, bahwa dia tidak menyerah, dia mengelola persepuluhannya sendiri. Dia mengelola persepuluhannya sendiri supaya pekerjaan-pekerjaan yang lain tidak terbengkalai, supaya tetap terpelihara. Contoh, zaman dulu terbengkalai pendeta-pendeta yang kulit hitam, ya, pendeta-pendeta yang kulit hitam yang menjangkau daerah-daerah di tempat mayoritas kulit hitam. Nah, itu terbengkalai karena semua battlefield dan terpusat di sana, sehingga kejadiannya waktu itu adalah pembangunan terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyimpulkan bahwa rumah perbendaharaan Tuhan bukan hanya satu tempat. Bukan hanya satu tempat. Kalau kita memberikan kepada organisasi, baiklah itu kita berikan dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya. Ya, artinya kita harus punya terang. Jangan mentang-mentang saya mengirim uang ke organisasi, lalu saya bisa kirim tanpa pergumulan. Ya, membayar perpuluhan sama dengan pekerjaan yang lain. Harus bergumul, harus berdoa, harus dengan jiwa yang diuji, ya. Harus dengan jiwa yang diuji, kita harus sesah roh kita, dan kita harus mengetahui dengan terang yang sejelas-jelasnya
bahwa persembahan dan persepuluhan ini memang tepat digunakan pada sasarannya. Bukan berarti kita berikan ke organisasi lalu, oh, I'm good, I'm done. Ya, sudah selesai. Terserah mau dibikin apa kek, itu bukan urusan saya. Yang penting urusan saya sama Tuhan sudah selesai. Nah, benar seperti yang Bapak tadi bilang, bahwa dengan menahan perpuluhan dalam praktik-praktik yang tadi saya sebutkan ya Pak ya, yang tadi saya sebutkan bahwa Paulus pada waktu di Korintus, umat-umat di sana menyimpan di rumahnya masing-masing 1 bulan sekali, bukan 1 bulan sekali, 1 minggu sekali Paulus datang mengutip, ya, mengumpulkan 1 minggu sekali. Kemudian dengan kesaksian Ellen White ini juga bahwa dia juga mengelola perpuluhannya sendiri. Dan bahkan setelah itu, 3 minggu lalu kita sudah belajar, ada beberapa anggota yang menyetor perpuluhan ke beliau, bukan ke Battle Creek, ya. Dan Nyonya White jika ada bukti terima akan menurunkan kepada Hilang suara ya. Sepertinya sinyal Kak Lady lagi buruk ya. Kita tunggu sebentar lagi. ya. Jadi memang benar bahwa ketika saya mau menyalurkan persepuluhan ini sendiri, ya, which is itu tidak salah, kalau memang punya terang dan roh yang benar, tapi ingat bahwa pencobaan juga akan lebih besar, tantangan juga akan lebih besar, ya, itu benar sekali, ya. Jadi rumah perbendaharaan itu bukan hanya organisasi. Kira-kira ada yang masih mengganjal, Pak? Ada yang perlu ditanya lagi? Ya, mungkin susah bertanya karena ini pelajaran sudah ketiga gitu loh Bu Lady. Nanti dibilang yang pertama, yang kedua saya nggak ikutin, ya memang saya nggak ikutin, saya nggak tahu. Cuman apa yang saya dapatkan di peraturan jemaat atau mungkin sudah dibahas 3 minggu yang lalu, bahwa jelas itu ditunjuk bahwa perbendaharaan, rumah perbendaharaan Tuhan itu adalah gereja dan organisasi kita, sehingga kita selalu mengembalikan itu ke gereja. Dan saya tidak berani mengutak-atik sepersepuluhan itu untuk membeli buku yang mau dibagikan ke orang lain atau apapun tujuannya. Kalau saya mau membeli buku atau mau berikan apa, itu saya ambil dari persembahan, bukan dari persepuluhan. Persepuluhan bagi saya, bagi keluarga kami, murni milik Tuhan. Saya setuju kalau kita tidak kembalikan, kita merampok milik Tuhan. Itu kami sangat setuju, Kak Lady. Tapi kalau memindahkan itu ke tempat lain, contoh, saya pernah juga diminta teman-teman, alihkanlah persepuluhanmu ke daerah kami. Daerah kami kan perlu bantuan gitu. Saya bilang terima kasih, cuman jangan goda saya. Kalau Anda butuh dana, kasih tahu, saya akan ambil dari persembahan kami. Mungkin persembahan kedua, ketiga gitu loh. Itu bukan dari perpuluhan. Saya tidak berani mengotak-atik persepuluhan yang Tuhan sudah percayakan dalam keluarga kami. Itu mungkin Kak Lady. Jadi pengertian kami selama ini bahwa
persepuluhan itu kita kembalikan ke gereja, ya kami di sini di gereja, dan itu selanjutnya organisasi, dan jadi juga di kami, kalau banyak orang masih meminta kembali amplop persepuluhannya. Nah, kalau kami tidak meminta, dan kalaupun itu dikembalikan, terima kasih, kami terima, langsung kami cobeklah judulnya gitu, kami sobek aja, karena buat kita tidak terlalu perlu. Yang penting tugas saya adalah saya sudah kembalikan ke persepuluhan saya. Sebelum kami serahkan persepuluhan, sebelum ditransfer, kami doakan supaya pengelola persepuluhan itu benar-benar diberkati dan penggunaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pikir itu tugas kami sebagai yang diberkati Tuhan. Akan tetapi bagaimana nanti pengelolaan itu di sana di organisasi, kami sudah nggak mau atur lagi. Perlu juga dikontrol, tapi tidak harus ngatur-ngatur lagi gitu loh. Itu pengertian kami. Jadi kami tidak terlalu ini. Tugas saya adalah saya berusaha setia dalam pengembalian persepuluhan tanpa apa yang dikatakan tadi, berapa pupuknya, berapa modal untuk beli bahannya, atau berapa gaji tukangnya gitu. Saya nggak terlalu pusing dengan itu. Berapa saya dapat, itu kami kembalikan. Bahkan sering terjadi pertanyaan, saya kembalikan persepuluhan dari net atau dari gross. Sementara banyakkan di Indonesia ini mendapatkan income itu kan dari net ya, bukan dari gross. Saya bilang, apapun kalian bilang, tapi kalian tahu grossnya berapa. Nah, kalau saya tahu grossnya berapa, walaupun yang ditransfer itu net. Di persepuluhan itu bukan dari net, tapi dari gross gitu loh, Kak. Itu Ya. Bagi keluarga kami ya, bagi saya lah itu. Kita sudah bahas itu 3 minggu lalu. Ya. Nah, itulah mungkin, makanya saya nggak terlalu banyak bisa bertanya karena itu sudah pembahasan ketiga. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Oh ini. Bagaimana? Bolehkah perpuluhan kita dititip disatukan dengan perpuluhan orang lain? Maksudnya dititip, dijadi satu dengan orang lain. Nggak masalah, ini nggak masalah, ya. Hanya ini untuk administrasinya kita tidak tercatat, ya. Saya mohon penjelasan sekali lagi jika saya silap dengar sebentar tadi. Persepuluhan boleh digunakan untuk membeli buku-buku yang berisi kebenaran masa kini untuk kita berikan pada orang-orang di luar sana. Iya. Maksudnya, bolehkah saya kelola persepuluhan saya tanpa menghantar ke perbendaharaan gereja atau organisasi dengan membeli buku-buku berisi pekabaran masa kini untuk diedarkan kepada orang-orang di luar sana? Iya. Tadi kita sudah bahas tadi, ya. Apakah boleh perpuluhan kita kasih ke evangelis seperti contohnya Randy Tauran atau Ramon Tengkano untuk ministrinya mereka? Saya pribadi tidak mau mendukung dari uang perpuluhan saya. Kita akan belajar minggu depan, ya. Kita akan belajar siapakah kriteria orang yang pantas didukung dari persepuluhan. Jadi kita tidak bisa bilang, oh yang penting saya beres perpuluhan saya, ya. Lalu saya doakan orang itu, terserah orang itu mau bikin apa dengan perpuluhan saya. Tidak bisa seperti itu, ya. Kalau kita itu sebabnya setiap orang yang mau bertobat harus memiliki terang tentang perpuluhan dan persembahan. Itu sebabnya terang ini dibukakan. Ya, kita ada kok terangnya. Ya, jadi nggak usah takut belajar ini. Kita ada terangnya. Ya, minggu depan ya Kateri ya. Minggu depan kita belajar. Apakah perpuluhan bisa kita kasih independent minister? Maksudnya ministry atau minister ini. Minister ini pendeta ya. Pendeta independen. Perpuluhan bisa kita kasih independent minister. Ya dan tidak, Sister Mia. Ya dan tidak. Minggu depan ada kriteria siapa yang bisa didukung dari persepuluhan. Aprisia. There is only one storehouse and that must be organized church itself. This includes each local and union conference, as well as the general conference. These are 3 levels of the church where properly elected committees determine where tithe funds can be spent. Yes, Aprisia, ini benar. Ya. Komentar selanjutnya.
It is essential that all branches of the church work together closely if we are to accomplish our mission. Mrs. White declares, some have advanced the thought that as we near the close of time, every child of God will act independently of any religious organization. But I have been instructed by the Lord that in this work there is no such thing as every man's being independent. The stars of heaven are all under law, each influencing the other to do the will of God, yielding their common obedience to the law that controls their action. And in order that the Lord's work may advance helpfully and solidly, his people must draw together. Oke, ini benar. Lalu pertanyaannya apa? Aprisia? Oh, nggak bertanya ya? Nggak bertanya ya? Oke. Apakah perpuluhan bisa kasih kirim ke overseas? Iya, Nyonya White semasa hidupnya juga melakukan ini. Oke. Oke, tidak ada lagi pertanyaan dari chatroom. Saya mau bertanya, boleh? Oke, Lady? silakan. Ya, kan saya pernah ngirim perpuluhan saya ke overseas, ke Indonesia. Saya Oke. mendukung karena saya dengar pendetanya tidak mempunyai dana untuk masuk ke pelosok-pelosok. Saya cuma bantu 1 kali karena saya pikir dia itu kan dari Uni Conference, berarti dia itu kan digaji. Kalau dia, halo? Iya. Iya, kalau dia itu digaji, berarti kan dia enggak ada kesulitan dong untuk menginjil ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Jadi pertanyaannya saya, apakah saya ini salah atau saya ini benar sudah menolong dia, tapi akhirnya saya mundur, jadinya saya stop. Oke. Ini masalah penggunaan ya, masalah penggunaan. Jadi pendeta ini adalah pendeta conference ya, pendeta conference, dan tidak mempunyai dana. Lalu ibu support dengan perpuluhan ibu untuk beliau. Ya harusnya pendeta yang berada di bawah organisasi, mereka semua dipenuhi kebutuhannya oleh organisasi, ya, oleh organisasi. Jadi penggunaan ini tadi sudah ada ya Bu ya, penggunaan ini tidak boleh untuk yang lain-lain ya, hanya boleh untuk apa tadi? Pekabaran present truth ya, pekabaran present truth, yaitu tentang hari Grafirat, tentang iman Yesus Kristus, dan tentang perintah-perintah Tuhan. Ya, tidak boleh untuk biaya rutin, termasuk untuk ongkos rapat, ya, nggak boleh ini. Ini nggak bisa penggunaannya diberikan seperti itu. Jadi tadi sudah saya terangkan tentang penggunaan perpuluhan. Jadi kira-kira Ibu bisa melihat tadi apakah kebutuhan dari pendeta ini pantas disupport dari perpuluhan. Ya Bu ya. Oke, terima kasih Lady. Ya. Saya ada lagi pertanyaan, saya Oke, pernah silakan. juga menunjang pendeta yang di daerah, kebetulan di Kalimantan. Oke. Dia bilang, tolonglah kami karena saya sudah 3 bulan tidak digaji oleh conference. Saya bingung, saya pikir dia itu anggota ini conference, pegawai conference. Dia itu seorang pendeta, tapi dia dia tidak digaji selama 3 bulan. Jadi uangnya ditahan. Jadi saya pikir kasihan karena dia nggak bisa makan, jadi saya kasih. Sebenarnya saya mau kasih dari uang perpuluhan saya, tapi saya tidak kasih dari uang perpuluhan, tapi saya kasih dari pribadi sendiri. Itu bagaimana seandainya saya kasih dari uang perpuluhan? Bagaimana itu, Lady? Oke. Pendeta yang harus disokong dari perpuluhan, ya, harus tahu dulu, ya, pekabaran pendeta itu. Jadi kita nggak bisa jarak jauh misalnya. Oh, yang penting dia pendeta, dia sudah diurapi lalu berhak atas perpuluhan. Enggak begitu.
Ya, terang yang kita miliki percuma kita punya terang kecil. Kalau kita asal-asalan, ini terang kecil ini detail. Ya. Ini menuntut penyelidikan yang menyeluruh. Kita dikasih Tuhan hikmat. Jadi kita harus tahu dengan jelas karakter dari orang yang kita sokong itu. Ya. Ini harus menjadi pertimbangan kita. Jadi saran saya, kalau kita tidak kenal dengan pribadinya, ya, jangan gunakan persepuluhan untuk menyokong. Minggu depan kita akan belajar ya, secara lebih detail lagi. Apa yang harus ditunjukkan oleh setiap orang yang mengaku pantas disokong dari persepuluhan. Oke, terima kasih Lady. Ya. Tadi ada pertanyaan lagi dari chatroom kalau nggak salah. Oh ya. Mau tanya, perpuluhan kita berikan bukankah untuk gaji pendeta? Iya. Perpuluhan adalah untuk gaji pendeta yang pertama, tapi bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Tadi saya sudah jabarkan penggunaan persepuluhan. Bukan hanya untuk gaji pendeta. Bahkan editor, majalah, percetakan pun disupport dari persepuluhan. Harus disupport, harus. Saya nggak tahu kalau prakteknya sekarang tidak, ya saya nggak tahu. Tapi terang yang kita punya, tulisan yang inspirasikan mengatakan bahwa itu harus disupport. Ya, jadi gaji pendeta bukanlah satu-satunya tujuan penggunaan persepuluhan. Oke. Menurut pendeta kami bahwa persepuluhan tidak bisa dikirim ke tempat lain, harus dimasukkan di gereja di mana kita beribadah. Apakah benar? Tidak ada yang menyalahkan ini. Ya. Tidak ada yang menyalahkan ini. Jadi kalau saya bergereja di Bogor, maka saya harus bayar perpuluhan di Bogor. Ya. Kalau ada ladang penginjilan lain yang membutuhkan, yang tidak terjangkau oleh organisasi kita, maka kita boleh menggunakan persepuluhan itu. Tapi ingat bahwa kalau kita tidak punya terang yang lengkap, kalau kita tidak punya roh yang kuat, maka kita akan berada dalam resiko pelanggaran yang sangat besar. Ibu Mia, boleh ya? Maaf Bu Lady, Ya. kalau boleh saya ganggu sebentar. Oke, ya. Itulah makanya di gereja, khususnya di Indonesia, pengertian daripada perbendaharaan rumah Tuhan itu, gitu loh. Jadi kalau memang disepakati di Indonesia, kami di gereja kami di Jakarta di DKI itu disepakati bahwa perbendaharaan rumah Tuhan itu adalah gereja. Jadi kita mengembalikannya itu ya ke gereja. Ya. Dari gereja masuk ke conference naik ke uni, dan selanjutnya ke divisi lah. Entah kemana, bagaimana pembagiannya, ada jelas di envelope-nya itu. Nah, makanya bagi saya yang mengerti bahwa perbendaharaan Tuhan itu adalah gereja, adalah salah total mengirimkan persepuluhan. Saya garis bawahi persepuluhan keluar gereja saya. Misalnya tadi ada pertanyaan keluar negeri atau keluar kota, yes, saya tidak akan kirimkan itu. Kalau misalnya tadi ada, kalau nggak salah Ibu Ter yang bertanya, maaf kalau saya salah, mengirimkan kepada pendeta di Kalimantan. Kalimantan, saya kirim, kalau saya mau kirim, saya dari uang saya, bukan dari persepuluhan. Saya tidak perlu atur persepuluhan, karena aturan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Ya. Kalau saya coba atur persepuluhan ini, saya bagi-bagi, saya justru pencuri sudah rampok tadi, istilahnya Kak Lady tadi kan rampok. Saya sudah rampok karena saya tidak mau urusan Tuhan, karena itu bukan milik saya. Saya hanya bisa atur milik saya, yaitu adalah
yang 90% tinggal di perbendaharaan rumah saya, itu yang saya bagi, bukan 10% milik Tuhan ini saya atur-atur lagi. Makanya prinsip keluarga saya atau saya pribadi lah, nggak mau ngatur-ngatur persepuluhan. Ya, persepuluhan milik Tuhan kembalikan kepada siapa? Kepada Tuhan melalui rumah perbendaharaannya. Itu yang kami sepakati di gereja melalui pengertian di peraturan jemaat itu. Jadi kalau ada pengertian yang lain itu yang mungkin saya mau pelajari lagi, kira-kira seperti apa sih tadi yang Kak Lady bilang, makanya senang sekali kalau bisa dapat bahan presentasi ini buat kita pelajari juga gitu, kita bisa diskusikan di gereja gitu, sehingga kita lebih mengerti gitu loh. Jadi mungkin kesempatan yang ini siapapun tadi bertanya, bagi saya pribadi tidak ada ngotak-ngatik persepuluhan. Persepuluhan murni milik Tuhan. Ketika kita utak-atik persepuluhan itu, kita sudah menjadi rampok dari milik Tuhan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan pada saat sesuai dengan pengertian saya. Apalagi membantu kalau dibilang tadi kalau nggak salah dibilang independent ministry segala macam, mungkin kita harus mengerti lagi ya. Saya nggak tahu pertanyaan dari siapa tadi itu independent ministry. Organisasi kita tidak mengakui adanya independent ministry. Yang diakui di organisasi kita adalah supporting ministry. Nah, jadi kita bisa membantu supporting tadi dari 90% yang ada di kantong kita. Tapi jangan kutak-katik yang 10%. Mungkin itu Kak Lady. Terima kasih. Tidak masalah kalau kesepakatan itu tidak masalah, tapi kita belajar dari tulisan yang diinspirasikan. Tidak ada yang menyatakan itu salah. Ya? Tidak ada yang menyatakan itu salah. Saya berbicara bukan berdasarkan peraturan lokal, tetapi saya berbicara berdasarkan tulisan yang diinspirasikan. Kesaksian dari Roh Nubuat. Ini yang saya bawakan ya. Jadi kalau itu kesepakatan yang disepakati keluarga, yang disepakati gereja, tidak masalah. Tidak masalah. Saya katakan apa yang berdasarkan tulisan yang diinspirasikan, ya. Tidak ada yang menyatakan itu salah. Artinya kesepakatan di gereja kita mempergunakan peraturan jemaat yang dikeluarkan organisasi. Itu yang kita ikuti gitu loh ya. Iya. Thank you. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan. Sebentar Kak. Oh ya, Grace. Silakan Grace. Saya pernah nanya, kalau misalnya CL, itu gimana perpuluhannya gitu kan? Iya, iya. Maksudnya dalam hal ini kita nggak dalam bentuk uang, tapi apa? Hasil bumi. Iya. Nah, itu kan terus tidak ada pendeta terdekat. Nah, itu gimana Kak? Ya, itu dia. Itu yang tadi saya bilang, belum saya jawab, karena saya tunggu selesai dulu pelajaran ini, lengkap dulu baru saya menjawab ya. Iya. Oke Kak. Ya. Kalau menurut berdasarkan pengalaman ya di daerah Papua dulu ya, kira-kira 20 tahun yang lalu, ya mereka memang tidak ada jual beli. Jadi mereka masing-masing membawa dan ada dibangun satu lumbung. Jadi dibawa ke situ ya. Jadi bentuknya masing-masing dalam bentuk, ada yang singkong ya singkong, ada yang sayur ya sayur gitu, ada yang ternak ya ternak gitu ya, di sana dibikin. Nah tapi kita di sini bagaimana kita melakukan menepati kontrak ya. 3 minggu lalu kita sudah belajar bahwa persepuluhan itu adalah kontrak, tidak boleh dilanggar. Itu adalah ikatan antara saya dengan Tuhan. Ikatan antara saya dengan Tuhan harus diberikan, Nanti kita bicara ya, Grace ya. Karena gini kan Kak, tadi berdasarkan penjelasan yang sebelum-sebelumnya ada juga dari peraturan jemaat harus ke gereja gitu kan. Sedangkan kalau di CL kan belum tentu dekat dengan gereja kan gitu. Ya. Bisa jadi sangat jauh dan terus kita bukan uang gitu. Ya kan nggak mungkin kita harus cari gereja yang misalnya mungkin berkilo-kilometer, nah itu gimana itu kan gitu. Ya. Itu nanti kita bicara ya. Oke Kak. Ibu Marta sebentar setelah pertanyaan dari chatroom ya, apakah boleh perpuluhan diberikan pada medical missionaries? Boleh, tadi sudah ada ya Bu pelajarannya ya? Boleh. Boleh diberikan kepada medical missionaries. Medical missionaries layak disokong oleh persepuluhan.
Itu bukan pelanggaran perintah ke-8. Percetakan buku-buku, mendukung percetakan buku-buku bukan pelanggaran perintah ke-8, bukan merampok Tuhan. Ya. Oke, Ibu Marta. Silakan Bu Marta. Saya suaminya. Oh, mohon izin. ya. Enggak. Silakan Pak. Ya, ini kan kalau persepuluhan ini kan Rono buat juga sudah sangat-sangat jelas bahwa dasarnya kan Allah itu tertib teratur. Ya. Dan Rono buat katakan ya organisasi kita ini levelnya dari tingkat gereja sampai GC. Ya. Perbendaharaan kita sepakati dari organisasi baik dari GC maupun divisi juga itu dikategorikan gereja perbendaharaan Tuhan. Lalu makanya tadi Brother Amir katakan bahwa aturan mekanisme persepuluhan ini kan sudah ada sebenarnya. Sudah baku di peraturan jemaat. Bagaimana kita berkeanggotaan di situ, kitalah membayar persepuluhan di situ ataupun memberikan persepuluhan. Nah, kalau menurut saya kalau di luar itu berarti kita sudah menyalahi aturan organisasi. Tapi tidak berdosa, Pak. Tidak berdosa. Tidak berdosa menyalahi aturan organisasi. Tidak berdosa. Kalau Bapak Bapak lihat ada lini penginjilan yang terabaikan oleh organisasi. Oh, begini, maksud saya. Ya, setiap organisasi kan ada mekanismenya. Ya. Nah, itu mekanismenya itu kan sudah ada aturan per departemen seperti apa pembagiannya, pos-posnya sudah sangat jelas. Saya rasa kalau diuraikan itu dari working policy sudah sangat jelas masalah persepuluhan itu. Sudah sangat jelas sebenarnya pembagiannya. Bagaimana misi penginjilan, bagaimana buat sekarang kan lagi rame AMR. Ini sudah ada sebenarnya. Tinggal sebenarnya bagaimana kerjasamanya antara umat. Baik dari level gereja, wilayah, kompres, uni, divisi, bahkan GC. Ini sudah berjalan dengan baik sebenarnya. Nah, ini masalahnya kalau kita menganut paham tertib dan teratur kita dukung seperti Rono buat, Ellen G. White juga sudah katakan, sudah sangat jelas sebenarnya di mana kamu gereja, disitulah kita memberikan persepuluhan. Nah tadi Ibu katakan kalau kita memberikan bagaimana yang country living, kan sekarang alat sudah canggih, bisa ditransfer, ya bisa melalui ini ya, atau bisa pindah pendeta gereja yang wilayah yang terdekat di country living. Saya rasa tidak ada dasarnya sebenarnya. Masalahnya enggak Pak, masalahnya yang country living ini tidak dalam bentuk uang Pak, jadi nggak bisa ditransfer. Oh enggak, ya country living betul dalam tidak bentuk uang, tapi kan bisa dinominalin. Contoh kalau saya, ya beda Pak, beda saya bisa, panen Pak. Satu nggak pisang. Nggak bisa Pak. Bapak belum country living, ya. Kami yang country living tidak selalu bisa menjual Pak, dan kami tidak selalu bisa punya nominal. Ya, sulit untuk menerangkan kehidupan country living. Ya, kalau Bapak belum pernah merasakan kehidupan yang tidak bergantung pada cash. Ya, kalau Bapak menilai semuanya dengan cash gampang. Makanya saya sulit menjawab untuk orang-orang yang country living. Karena saya tahu betul apa masalah yang dihadapin karena saya mengalami juga. Ya, maksud saya kalau country living dia untuk bisa buat makan, ya apa yang mau diberikan kan begitu. Kalau hanya cukup untuk makan. Kecuali kalau dinilai lebih, dia bisa jual ke pasar. Atau bisa jual sama tetangganya. Dengan nilai rupiah. Nah, itu bisa kita sisihkan. Tapi kalau dia hanya cukup buat makan, saya rasa nggak bisa juga. Apa yang mau ukurannya? Hanya bisa buat makan doang. Kan itu. Saya rasa kita kan diberikan hikmat dan bijaksana. Artinya begini, saya fokus ke tertib dan teraturnya begitu. Kita punya keanggotaan semua. Saya yakin anggota gereja Masyiat Advent itu punya keanggotaannya. Kenapa punya ada anggotanya? Ya karena supaya tertib teratur semuanya. Nah, itu dasarnya sebenarnya. Kalau kita tidak diatur organisasi, ya bagaimana kita seenak udahnya, maaf kata, seenak udahnya kita bergereja kan. Rono buat Ellen G. White sudah sangat jelas. Tidak pernah melawan bahkan membangkang dalam organisasi. Dia pasti mendukung.
Apalagi masalah persepuluhan sangat jelas. Saya banyak sebenarnya mau share mengenai persepuluhan yang Ron Nubuat katakan sebenarnya. Tapi kan waktunya kita nggak tepat, nggak pas lah. Sudah sangat jelas sebenarnya pos-posnya seperti apa, untuk apa, kegunaannya. Nah kalau kita bahas teolog beda lagi. Ini zaman Abraham, Melkisedek, persepuluhan, atau zaman Perjanjian Baru, itu lain lagi. Panjang nanti kita bicara masalah itu. Nah ini harus kita luruskan. Nah kita sudah ada ideologi kita, papan doktrin. Persepuluhan diatur sangat jelas sebenarnya. Kemana perbendaharaan Tuhan itu akan diberikan. Saya rasa nggak akan sulit kalau kita memang benar-benar membaca dan memahami, mempelajari. Hanya itu saja, Sister Lady. Makasih. Oke, terima kasih. Ada lagi komentar? Tadi ada pertanyaan dari Ibu Mia tadi ya. Oh, saya baru-baru ini ke Victoria, tapi tidak mau. Mereka tolak. Kalau ditolak nggak apa-apa, Bu. Ya mereka belum siap menerima itu, nggak apa-apa. Jangan diberikan. Mereka hanya mau terima donation, ya. Tapi mereka layak menerima itu kalau mereka memenuhi kaidah-kaidahnya. Seperti yang tadi saya bilang, ya. Mereka harus menjadi true medical missionaries. Bukan false medical missionaries. Kalau mereka tolak dan mereka tidak mau, tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi kalaupun mereka terima, Ibu tidak bersalah terhadap perintah ke-8. Apakah ada pertanyaan yang lain atau komentar? Sorry Kak Lady, saya juga apa yang dikatakan oleh suaminya Kak Marta ini barusan, saya belum country living, tapi kami juga sudah memulai, hanya hidupnya nggak di sana. Kami hidup di kota, cuma punya lahan yang untuk mendukung country living itu. Namun apa yang kami lakukan, hasil daripada lahan itu kami bagi-bagikan kepada orang sekitar di tempat lahan itu ada, dan bahkan kami bawa sebagian pulang ke rumah dan kami bagikan sama tetangga. Akan tetapi sebelum kami bawa itu pulang, ataupun kalaupun sudah sampai pulang, kami tanya orang sekitar di sana, kalau satu tandan pisang ini kamu mau beli berapa harganya, berapa saya bisa jual di sini, atau singkong ini kalau 100 pohon berapa. Saya tanya harga sama mereka harganya, dan itulah dasar saya untuk mengembalikan persepuluhan, walaupun itu tidak kami makan. Kami bagi-bagikan kepada orang lain. Jadi kami tahu nilainya itu berapa, tapi tidak di country living-nya boleh dibilang tadi. Kami rupiahkan sehingga bisa diberikan persepuluhannya. Jadi itu yang kami lakukan. Dan juga dulu dari kampung masih 40-50 tahun yang lalu, kalau di belakang rumah kita ada pohon pisang atau ayam kami bertelur, bebek bertelur, papa saya selalu pergi tanya ke pasar, berapa satu harga telur ayam, berapa telur bebek, berapa harga sirsak, gitu loh. Itu diuangkan sama dia, dirupiahkan, dijadikan persepuluhannya, gitu loh. Mungkin berbeda kalau benar-benar di country living, saya tidak tahu. Cuman itulah pengalaman kami dengan buah-buahan ataupun hasil kebun, hasil yang tidak dapat dari gaji, tapi bisa kami uangkan dan kami bisa kembalikan persepuluhannya. Itu pengalaman kami. Mungkin itu ya dari suami untuk suami Kak Marta ya. Saya lupa, sorry tadi kalau tidak disebut namanya, tapi itulah pengalaman kami di rumah yang kami bisa lakukan. Terima kasih. Ya. Bagaimana caranya kalau sudah ada larangan menjual membeli? Bagaimana mau memindahkan perpuluhan dari hasil kebun? Nah ini pertanyaannya kemarin dari 3 minggu lalu ya, Brother Sulaiman, kita pending ini sampai kita selesaikan topik dulu ya. Nah ini sama ini pertanyaannya. Persepuluhan sudah sangat-sangat jelas aturan dan mekanismenya dari organisasi GMHK. Persembahan boleh-boleh saja. Tuhan untuk dukung hamba Tuhan atau kegiatan penginjilan. Tidak salah mendukung pekerjaan medical missionaries. Tadi kita sudah belajar dari awal ya. Jadi jangan ditambah-tambahin dari inspirasi-inspirasi lain. Tulisan inspirasi Ron Nubuat mengatakan tidak salah, layak didukung dari persepuluhan.
medical missionaries. Ya, jangan ditambah-tambahin. Kalau tidak ada lagi, mungkin tidak lagi teman-teman semuanya. Mohon izin, Bu. Ya, Pak. Saya hanya ini aja, menanggapi Sis Lady. Saya bukan menambahi. Ini kan memang sudah aturan kalau pendeta berbicara, mungkin ini ranah pendeta yang berbicara ini. Ya, karena kita awam dan kita juga sudah tahunan lah di Advent, sudah tahu mekanismenya organisasi seperti apa, peraturan jemaat seperti apa, ya, working policy kita juga dari GC sudah seperti apa. Nah, ini yang saya tarik sebenarnya kesimpulan secara saya pribadi untuk menjawab mekanisme persepuluhan itu seperti apa. Jadi kalau umpama untuk dukung-mendukung boleh-boleh saja. Yang saya pahami, ya boleh koreksi aja. Persembahan itu bebas. Ya, kita dukung lewat persembahan. Tapi persepuluhan ke perbendaharaan kita. Nah, perbendaharaan kita, ya untuk seia sekata di dalam organisasi kita adalah gereja. Di mana-mana gereja. Boleh saudara tanya kepada pendeta-pendeta. Saya rasa sepaham semua gereja. Tetapi kalau untuk mendukung hal-hal lain di dalam penginjilan, konteks penginjilan, boleh-boleh saja secara pribadi, tetapi bukan persepuluhan. Persepuluhan itu sudah ada pos-posnya. Nah, saya nggak menambahkan, nggak salah sebenarnya. Ya, apa yang kita pelajari, cuma kita kan berorganisasi itu saja. Kalau saya salah, ya boleh dikoreksi. Ya, peraturan memang begitu. Peraturan organisasi kita. Karena kalau kita masih berdiri di dalam organisasi, gereja masih apa itu juga demikian. Ini Brother Amir Manurung, sahabat saya ini. Saya Gerson Solang. Terima kasih, Brother. Iya, Pak Gerson, selamat sore. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini, karena kita akan mendengarkan closing statement dari Sis Lady, dan ditutup dengan doa penutup. Silakan. Oke, terima kasih. Perintah ke-8, jangan mencuri. Apa saja yang dikategorikan dengan mencuri, saya sudah jelaskan dalam 3 pertemuan. Saat ini, hari ini kita tiba pada topik perpuluhan. Dan saya sudah jelaskan bahwa persepuluhan boleh digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan tulisan dan inspirasikan. Landasan kita adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Ya, barang siapa yang tidak berbicara berdasarkan kedua terang ini, baginya tidak terbit terang. Itu sebabnya kita harus mengerti kapan saya bersalah terhadap perintah ke-8, kapan saya tidak bersalah. Dan dalam praktik kehidupan kita, kita butuh lebih banyak kekuatan, lebih banyak terang, lebih banyak hikmat. Itu sebabnya kita perlu belajar. Kita perlu belajar sendiri. Apa yang nampak selama ini normal, kita harus selidiki dengan lebih jelas. Karena apa? Karena kita punya terang. Kita punya terang. Dan barang siapa yang bersedia untuk bertobat, mereka harus memiliki terang, khususnya tentang persepuluhan. Dan semua yang kita pelajari ini bukanlah untuk menghakimi orang lain, tetapi saya rindu untuk membagikan ini kepada kita. Sudah sampai di mana saya? Sudah sampai di mana karakter saya? Steps to Christ. Menjabarkan karakter Kristus dalam 10 tingkat. Ketika saya mengaku bahwa saya sudah menuruti perintah-perintah Tuhan. Saya sudah setia di dalam pengembalian perpuluhan. Benarkah perpuluhan itu benar-benar digunakan untuk kepentingan Tuhan? Kita bisa lihat track, tangga, level yang kita sudah naiki satu persatu,
sampai akhirnya kita sampai di tangga yang terakhir, yaitu sempurna seperti Yesus. Saudara-saudara, kita harus tiba di tangga ini sebelum pintu kasihan tertutup. Kita harus tiba di tangga ini. Dan ingat bahwa penginjilan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menuruti perintah Tuhan. Ini bukan kata saya, tetapi ini adalah terang yang diberikan dalam buku Steps to Christ. Ya, penginjilan, berkorban demi orang lain, ini adalah level yang ke-8. Kalau saudara dan saya rindu, ya, kalau saudara dan saya rindu, tadi kita sudah belajar bahwa penginjilan akan dibuka dengan lebih besar ketika penganiayaan dimulai. Ketika denominasi agama-agama bersatu dengan kepausan, penganiayaan dimulai, disitulah penginjilan akan terbuka dengan lebih besar. Saudara dan saya, apabila kita berminat untuk melamar pekerjaan itu, kita harus bisa pastikan saya sudah memperoleh karakter Kristus, yaitu menuruti perintah Tuhan dengan lebih sempurna. Bagaimana mungkin saya bisa menurut kalau saya tidak pernah belajar? Bagaimana mungkin saya bisa belajar kalau saya tidak mempunyai terang untuk saya pelajari? Terangnya sudah ada, mari siapkan waktu dan pikiran kita, dan jangan takut untuk mengikut terang. Walaupun kita berbeda dengan seluruh dunia ini, jangan takut. Ya, hasil akhirnya nanti adalah apakah saya serupa seperti Kristus. Ini yang akan menentukan saya benar atau tidak. Ya, perpuluhan saya diterima Tuhan atau tidak. Ini yang menentukan saya punya karakter kasih seperti Kristus. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberikan kepada kami terang yang kecil, yang bisa kami pelajari dengan sangat jelas. Kami tidak perlu dibingungkan dengan prinsip-prinsip yang sekarang ini marak diperkenalkan oleh beberapa kelompok. Bapa, kami punya terang ini. Kami punya firman Tuhan, Alkitab sebagai terang yang besar, dan untuk menuntun kami kepada terang yang besar, kami mempunyai cahaya-cahaya kecil yang dapat menerangi jalan kami. Kami tahu bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kami adalah untuk membuat kehidupan kami, karakter kami, selaras dengan Kristus. Bapa, di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini, sebentar lagi kami akan mengakhiri semuanya. Sebentar lagi kami yang mengaku menurut akan terbukti apakah benar kami menurut. Kami yang mengaku beribadah kepada Tuhan akan dibuktikan apakah memang Tuhan yang kami sembah selama ini dan bukan Mamon. Bapa dalam surga, berikan kepada kami kerendahan hati untuk semakin berkaca kepada diri kami sendiri, melihat diri kami berkaca kepada perintah-perintah Tuhan. Sudahkah kami sanggup Tuhan? Sudahkah kami memiliki pemahaman yang benar tentang setiap perintah-perintah Tuhan? Bapa dalam surga, satu yang kami langgar, kami bersalah terhadap seluruh perintah itu. Itu sebabnya kami datang dengan kerendahan hati. Bantu kami, waktu kami tidak banyak Tuhan. Begitu terbatas sekali waktu yang kita miliki sekarang ini. Tetapi kami yakin dan percaya, ketika kebebasan itu masih ada, maka roh Tuhan masih bisa bekerja. Kami memohon agar roh itu berlimpah-limpah kepada kami, khususnya dalam tahun ini. Supaya kami bisa menemukan di mana diri kami berada sekarang ini. Selagi pintu kasihan terbuka, kami mohon Tuhan, bekerjalah dalam hati setiap sahabat-sahabat yang bergabung dalam Zoom ini. Bekerjalah di dalam hati mereka Tuhan, juga dalam hati hamba, supaya kami melihat kesalahan kami, supaya kami meneropong jiwa kami yang paling dalam, menyelidiki hati kami yang paling dalam, mengorek semua isi hati kami, walaupun terasa sakit, agar Tuhan bisa melihat bahwa hati kami sudah dibersihkan, dan hidup kami sudah disucikan, dan kami siap untuk menerima curahan roh Tuhan yang terakhir. Terima kasih, kami berdoa agar Tuhan menguatkan kami, sampai kami menyelesaikan pelajaran ini pada hari Senin mendatang. Terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Yesus HaMasiah kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih.
Amin. Terima kasih Kak Lady. Buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Lady. Makasih, Lady. Ya, Tante, terima kasih sama-sama. Sampai Terima kasih, jumpa Kak Lady. minggu depan. Shalom, Tuhan berkati kita. Terima kasih.